Pak Guru awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Silahkan untuk dipimpin Mbak Risa, pimpin doa. Siap, Mbak. Tempat duduk, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat Selamat pagi ya. Nah, masih semangat hari ini? Coba, mana semangatmu? Mana rapimu? Ya, hari ini Pak Guru akan menyampaikan wawasan kebinekaan global, yaitu topik 3, berdamai dengan diri. Ya, damai mulai dari diri. Ya, nanti silahkan diperhatikan di layar ya. Apakah kalian sudah berdamai dengan diri kalian? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran setelah kalian nanti mempelajari materi ini, yang pertama capaiannya diharapkan memahami konsep tentang ragam identitas. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Kemudian selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik ya, mulai dari diri. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Jadi identitas itu apa saja? Ada misalnya ada nama, kemudian ada anggota keluarga, orang tua, ayah, ibu, tanggal lahir, kemudian hobi, kemudian suku dan lain sebagainya ya, itu identitas. Nah, apakah Anda, ya jenis kelamin juga bisa, apakah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah Mbak Reza? Apa Mbak Reza? Iya, Mbak Reza pernah merasa malu ya, karena terus kemudian pertanyaan kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Ya, mungkin Mbak Reza tadi menjawab apa Mbak? Oh iya, karena Mbak Reza bukan penduduk asli sini. Mbak Reza pendatang ya, kemarin pindah di sini dari kelas 5 ya, dari kelas 5 ya, di sini dari kelas 5. Apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolahan tanpa ada perasaan takut diperlukan tidak baik karena identitas Anda? Bebas ya Mbak? Ya, kemarin di sini ketika awal masuk pindah di sini, teman-temannya bisa menerima semuanya ya. Tidak ada yang membuli kan? Tidak ada. Iya. Merasa bebas ya menampilkan diri sendiri. Mbak Reza sebelumnya dari mana Mbak? Oh, dari Jakarta. Dari Jakarta terus pindah ke sini ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku ya. Nanti Pak Guru akan menyebutkan satu identitas ya. Nanti kalian boleh bergerak jika kalian termasuk pada identitas yang Pak Guru sebutkan nanti ya. Tadi loh identitas tadi yang Pak Guru sampaikan, ada misalnya ada suku, kemudian ada jenis kelamin, nama ya, kemudian hobi atau kesukaan, kegemaran dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang kita mau
bermain. Silakan untuk semuanya berdiri di sini aja, di sini, berdiri di sini ya. Oke, bebas ya. Semua. Boleh, sini boleh. Sudah? Ayo. Sudah siap ya? Nanti ikuti aba-aba dari Pak Guru. Nanti Pak Guru akan menyebutkan satu identitas. Silakan nanti kalian bergabung. Misalnya, ya, nanti yang dari sini bisa pindah sini, yang dari sini bisa pindah sini. Ya, siap? Rambut lurus, rambut keriting. Silakan berpindah. Yang merasa rambutnya lurus di sebelah kanan Pak Guru, yang rambutnya keriting silakan berada di sebelahnya kiri Pak Guru. Oke. Ayo. Mas Aji agak maju. Sudah? Lagi. Laki-laki, perempuan. Yang merasa laki-laki, ayo. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Selanjutnya, yang merasa kulit hitam, kulit putih. Kulit hitam, kulit putih. Ayo, yang merasa dirinya nggak usah ikut-ikutan temannya. Sini hitam, sini putih. Selanjutnya, bakso mie ayam. Mie ayam ini sebelah kiri. Selanjutnya, tinggi pendek. Motor, mobil. Ya, motor, mobil. Kemudian sate, soto. Ya. Selanjutnya, terakhir, membaca, menulis. Menulis. Oke, nggak apa-apa menulis, jadi penulis ya Pak. Ya. Lagi. Ya. Ya, sebentar. Lagi ya. Teori praktek. Wah, oke, teori praktek. Siap. Es jeruk, es teh. Es jeruk sebelah kanan. Ya, es jeruk. Oke. Terima kasih. Silakan semuanya duduk kembali ke barisannya. Ya, setelah kita bermain identitas tadi, ya, ini ada pertanyaan. Nah, dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Ada yang tidak berubah di sebelah kanan terus? Tidak ada. Di sebelah kiri terus? Tidak ada. Berubah-ubah ya tadi ya. Yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, kemudian tetapi berbeda identitas pada putaran selanjutnya? Ya, bertemu nggak tadi? Misalnya tadi Mas Apin tadi suka bakso, Mas
tapi juga suka bakso. Apakah tadi Pak Guru sebutkan identitasnya misalnya bakso dan apa tadi? Mie ayam. Nah, sama enggak ini? Beda ya, berbeda. Kemudian dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting berbuat yang berharga buat Anda? Yang menurut kalian paling penting apa? Berharga. Menulis, apalagi? Membaca. Mie ayam. Oke, enggak apa-apa. Bakso. Iya. Iya, berbeda-beda ya, ada es jeruk, bakso, sate, ya. Ada tadi apa? Mobil, ya. Selanjutnya, setiap orang punya banyak identitas. Ya, tadi kan identitasnya banyak ya. Ya, ada berbeda bahasa misalnya, ada berbeda kesukaan atau hobi dan lain sebagainya. Nah, ini ada video, silakan disimak baik-baik videonya ya. Orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ya, tadi apa namanya berbeda-beda tadi ya identitasnya, tapi mungkin ada persamaan ya. Tadi misalnya persamaan, misalnya agamanya sama, mungkin identitas yang lain beda, hobi, kemudian apalagi warna kulit dan lain sebagainya ya. Kemudian konsep yang pertama, setiap orang punya banyak identitas. Nah, mungkin kita punya kesamaan identitas suku. Nah, misalnya dari suku Jawa sama, ya. Tetapi berbeda identitas agama dengan orang lain. Sukunya sama, tetapi agamanya bisa berbeda. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima dari lahir. Identitas diterima dari lahir. Contohnya apa? Jenis kelamin, ya, tidak bisa diubah. Jenis kelamin tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah, ya, ada juga. Kemudian misalnya ya, identitas yang bisa kita ciptakan atau kita bangun, misalnya cita-cita atau hobi dan lain sebagainya. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Nah, misalnya identitas misalnya dari suku, nah, atau orang tua. Nah, nanti kalau kita menyebutkan orang tua, nah kita bisa tersinggung. Kemudian konsep yang kedua, setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, berbeda-beda, ya, unik. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik untuk menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan patokan.
Nah, menurut Mbak Re misalnya, cantik itu badannya tinggi. Nah, kulitnya nggak putih nggak apa-apa, yang penting badannya tinggi. Nah, menurut Mbak Re misalnya. Kemudian yang laki-laki misalnya, ganteng itu tidak perlu kulitnya putih tinggi, tapi yang penting badannya penampilannya rapi. Nah, itu kriteria ganteng. Nah, misalnya ya. Selanjutnya konsep ketiga. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Nah, di sini nanti kita akan belajar dari video yang ada di layar. Silahkan diperhatikan ya. SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat itu masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada kejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, setelah tadi menonton video, menyimak video, ya jadi standar seseorang ya itu berbeda-beda, ya. Jadi kalau pengen kamu punya standar ya bandingkan hari ini sudah lebih baik belum dari yang kemarin. Jangan membandingkan dengan orang lain. Oh dia punya misalnya punya barang yang bagus, saya harus juga punya. Nah, tidak seperti itu ya. Ya, jadi kita harus bangga dengan diri kita sendiri, dengan identitas kita sendiri, ya. Ya, konsep yang ketiga, latihan mencintai diri sendiri. Kamu cinta nggak dengan diri kamu sendiri? Bangga apa enggak? Bangga, ya. Latihan mencintai diri sendiri dengan cara yang pertama, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan menerima terhadap diri sendiri, penerimaan terhadap diri sendiri. Terima kasih ya diriku, ya. Saya sudah bangga pada kamu, ya. Pernah nggak? Kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Kita harus berterima kasih dengan diri kita sendiri. Ya, kesadaran penuh. Yang kedua, ambil napas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Ya, terima kasih. Saya bangga. Ya, sudah menang bal-balan Mas Yasir, ya, bangga, ya.
Kemudian keterhubungan, ya, memperluas kesadaran kita kepada makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Ya, memperluas kesadaran kita tadi loh, setelah menyimak video tadi, standar orang itu berbeda-beda, ya. Jangan membanding-bandingkan. Setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, nah, aplikasi galeri kita. Tadi kita sudah belajar tentang identitas. Identitas tadi bisa berupa apa? Nama, kemudian jenis kelamin, terus tanggal lahir, hobi, ya, nama orang tua, suku, sekolahan, ya, misalnya SD, di TK, dari TK mana, SD mana, SMP mana. Nah, kemudian tanggal lahir sudah ya tadi ya, tempat lahirnya di mana. Nah, seperti itu. Hobi, ya, itu identitas, ya. Nah, nanti silahkan ya kalian buat biodata diri kalian, ya, identitas kalian berupa identitas seperti contoh ini, ya, misalnya nama, kemudian nama kamu siapa, nama lengkap, nama panggilan, agama, hobi, sekolahan, klub sepak bola favorit. Wah, ini yang laki-laki nih. Ini beda-beda nih klubnya. Nah, mana Mas Yasir? Persebaya. Terus Mas, siapa lagi yang suka sepak bola ini? Apa Mas? Sama. Ya. Nah, nanti silakan ditulis di sini. Liverpool. Silakan nanti ditulis, ya. Punya media sosial, nah, Facebook, nah, Instagram, ya, WA. Nah, nanti silahkan ditulis identitasnya. Kamu menulis biodata, ya, menampilkan identitas kamu. Kemudian nanti bisa di foto, kemudian diposting di media sosial kalian, ya. Ya, jadi pada intinya kesimpulannya, ya, setiap orang itu mempunyai identitas yang berbeda-beda. Kalian harus bangga dengan diri kalian sendiri. Jangan minder. Oh, aku kulitnya hitam, aku minder sama kulitnya yang putih. Oh, badanku pendek, aku minder sama badannya yang tinggi. Nah, jangan seperti itu, ya. Kalau semuanya di dunia ini sama semua, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Apa kira-kira? Bosen. Tidak berwarna, ya, dunianya. Kulitnya putih semua, wah, tidak berwarna, kulitnya hitam semua, atau badannya tinggi semua. Nah, ya, kurang berwarna, kurang menarik, ya, nanti bosan. Atau di dunia hanya laki-laki saja. Bosan, ya. Nah, mungkin itu yang Pak Guru sampaikan tentang wawasan kebinekaan global, topik 3, ya, berdamai dengan diri, ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.